Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang contoh analisis regresi data panel. Jadi contohnya di sini kita akan menggunakan dua variabel X yaitu NPF dan FDR, kemudian satu variabel Y yaitu ROA. Kemudian jadi dua variabel X, NPF sama FDR, kemudian satu variabel Y yaitu ROA. Yang digunakan adalah tiga objek yaitu BUS, UUS, dan BPRS dari periode 2019 sampai dengan 2020, di mana dia adalah datanya berbentuk bulanan. Nah, bagaimana cara kita akan melakukan pengujian atau penggunaan regresi data panel pada data tersebut? Atau pada contoh ini, maka kita harus melihat data kita terlebih dahulu. Datanya mana ya? Kita cek data kita. Nah, data kita seperti ini, data yang akan teman-teman pakai itu nanti harus ditabulasikan seperti ini. Jadi BUS dulu, jadi semua data dari BUS kita masukkan dulu. Jadi ada ROA, NPF, sama FDR 2019, 2020, jadi Januari sampai Desember, BUS selesai baru masukkan UUS selesai baru masukkan BPRS. Jadi bentuk datanya nanti seperti itu. Nah, kemudian kita bisa copy seperti ini, langsung saja kita copy punyanya ROA, NPF, sama FDR. Kemudian kita bisa masuk, teman-teman bisa masuk ke FUSE-nya. Jadi teman-teman masuk ke FUSE, kita buat create new FUSE work file, kita pilih balance panel, datanya adalah data bulanan dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020, karena banyaknya kita ada 3, UUS, dan BPRS, maka number of transaction-nya ada 3. Klik OK. Kemudian data yang sudah kita ambil tadi, atau data kita copy, kita klik quick, kemudian empty group, kita masukkan seperti ini. Yes. Selesai. Teman-teman akan mendapatkan seri 1, 2, dan 3. Delete group, yes. Teman-teman akan mendapatkan seri 1, seri 2, seri 3. Seri 1 ini mewakili ROA, seri 2 mewakili NPF, seri 3 akan mewakili FDR. Teman-teman bisa merubah namanya, jadi bisa klik kanan, teman-teman pilih rename atau F2 rename gitu. Kita pilih ini apa? ROA, kemudian sama, klik kanan, kemudian teman-teman pilih FDR, NPF ya, NPF dulu. Kemudian yang terakhir, klik kanan juga, teman-teman pilih sebagai atau nanti jadi FDR. Selesai untuk pemberian nama pada variabel yang teman-teman akan pakai di dalam analisis. Nah, di dalam analisis data panel, yang pertama akan teman-teman lakukan, jadi ketika nanti teman-teman menulis laporan terkait dengan analisis data, yang pertama akan melakukan pengujian deskriptif. Jadi klik FDR seperti ini, Ctrl, NPF, kemudian ROA, klik kanan, Open as group, jadi teman-teman open sebagai as group, seperti ini, kemudian teman-teman bisa klik view, kemudian deskriptif statistik, common sample. Bisa, saya ulangi, delete, yes, gitu ya. Jadi saya ulangi, FDR, NPF, ROA, klik kanan, open as group. Kalau teman-teman kalau di sini teman-teman nggak keluar, jadi coba saya akan ambilnya di sini, jadi NPF, FDR, kemudian ROA, klik seri statistik, grup statistik, kemudian teman-teman pilih deskriptif statistik, common sample, NPF, FDR, kemudian ROA. Nah, teman-teman akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Biasanya kalau teman-teman sudah mendapatkan hasil ini kan belum di copy ke Word-nya. Jadi bisa teman-teman lakukan dengan cara biar nanti setiap tahapannya dia bisa ke record, teman-teman klik freeze, kemudian teman-teman kasih nama. Terus tulis statistik deskriptif. Selesai. Teman-teman bisa copy bagian statistik deskriptif ini, kemudian bisa teman-teman berikan penjelasan mana yang akan teman-teman pakai. Jadi silakan dipakai yang mau dipakai, yang tidak dipakai bisa dihapus di dalam pada saat teman-teman membuat laporannya nanti. Karena sudah kita kasih nama, kita beri X. Jadi kalau di sini, jadi
langkah pertama adalah pengujian deskriptif. Jadi teman-teman tadi yang sudah lakukan, jadi teman-teman bisa memilih variabel atau mana saja yang akan teman-teman pakai. Biasanya sih teman-teman yang buat laporan biasanya pakai min, median, kemudian standar deviasi gitu aja sih. Tidak banyak-banyak mereka mengambil apa yang ada di dalam statistik deskriptif. Mereka hanya ingin menunjukkan bahwa oh ternyata rata-ratanya sekian loh, ternyata rata-ratanya tinggi dan seterusnya itu saja. Selain dengan menggunakan statistik deskriptif, bentuk data itu bisa kita gambarkan dalam bentuk grafik seperti ini. Jadi ada grafiknya ROA, oh dari grafik ini teman-teman bisa bicara apa, kemudian nanti ada grafiknya NPF. Oh dari grafik NPF ini apa yang mungkin bisa teman-teman sampaikan dari grafik itu. Kemudian ada juga nanti grafiknya adalah grafiknya FDR. Loh, kok FDR gambarnya gini ya? Dia kok kayak naik tangga? Itu kenapa? Jadi itu bisa teman-teman jelaskan pada saat nanti teman-teman mendapatkan gambar ini. Nah, bagaimana cara teman-teman bisa mendapatkan gambar ini? Kita masuk ke sini lagi. Kita close boleh. Delete group yes. Kita satu persatu klik seperti ini FDR, klik 2 kali. Kemudian teman-teman klik view, kemudian graph. Pilih line and symbol, klik OK, teman-teman akan mendapatkan graf atau grafik dari FDR. Kalau mau nyimpan sama seperti yang tadi, freeze, kemudian teman-teman simpan, kasih nama. Grafiknya misalkan FDR. Cara yang sama dapat teman-teman lakukan pada variabel yang lain, variabel NPF, view, graph, OK, kita freeze, kemudian OK, kita kasih nama. Grafnya NPF, terus lagi kita ROA sama view graph, line and symbol tetap kita klik OK, kita freeze, kita beri nama ROA. Grafnya ROA. Selesai untuk deskriptif statistik, baik itu berupa bentuk grafik maupun berupa bentuk nilai statistiknya. Kalau teman-teman sudah sampai di sini, kita bisa lanjut ke langkah yang kedua untuk menguji apakah variabel yang ada di dalam penelitian itu terjadi multikolinearitas atau tidak. Pengujian itu dapat teman-teman lakukan dengan jalan kita ngecek korelasinya. Jadi FDR, kemudian NPF, kemudian ROA, kita klik kanan seperti ini, open, tetap open as group seperti yang tadi. Kemudian nanti teman-teman klik view, kemudian deskriptif, covariance analysis. Kemudian pilih di sini ada covariance, kita pilih korelasi. Klik OK. Kita akan mendapatkan hasil ini. Dari hasil ini apa yang dapat kita sampaikan? Jadi dari hasil yang pengujian multikolinearitas itu kita tahu bahwa korelasi antara ROA dengan FDR itu 0,89 itu ternyata lebih tinggi daripada korelasi antara FDR dengan NPF. Dengan kata lain masih bisa kita sampaikan di sini bahwa ternyata di kasus ini, di data yang kita pakai, dia tidak terjadi multikolinearitas. Atau teman-teman nanti bisa melakukan perbandingan hasilnya di sini. Jadi ini harus kita bisa bandingkan dengan 0,8. Apakah dia lebih dari 0,8 atau tidak? Kalau dia lebih dari 0,8, berarti di sana ada multikolinearitas. Kalau kurang dari 0,8, kita katakan bahwa tidak ada multikolinearitas. Berarti asumsi multikolinearitas sudah terpenuhi. Selanjutnya apa yang harus kita lakukan setelah pengujian asumsi multikolinearitas ini terpenuhi? Jadi yang harus kita lakukan adalah kita membentuk model. Model di dalam regresi data panel itu ada 3, jadi kita harus bentuk tiga model tersebut. Kita klik seperti ini. Terus model yang pertama, teman-teman klik quick estimation equation, kemudian ketik ROA, C, NPF, FDR. Model yang pertama yang paling umum, yang paling gampang itu adalah model common effect. Common effect di panel di sini, efek specification-nya dia masih non sama non. Jadi diingat-ingat kalau CM dia non sama non. Kalau sudah silahkan klik OK. Kita kasih nama saja biar tidak tertukar dengan yang lain. Ini adalah CEM. CEM selesai, kita bisa ke variabel yang lain. Kita klik sama, klik quick estimation equation, kemudian kita
ROA, D, NPF, FDR. Kita masuk ke fixed effect. Fixed effect dikatakan fix itu adalah ketika salah satu atau kedua-duanya dia fix. Cross sectionnya fix, periodnya fix. Ini dikatakan fixed effect. Kemudian cross sectionnya fix, periodnya known. Ini juga dikatakan fixed effect. Atau cross sectionnya known, periodnya fix, itu berarti kita katakan fixed effect. Di sini saya hanya akan mendekati coba dengan menggunakan cross sectionnya yang fix, periodnya yang known. Jadi ini adalah model fixed effect untuk intercept intercept pada unit. Jadi saya ingin melihat apakah ada perbedaan antara US dan PPRS. Kalau sudah klik OK, biar nggak hilang kita kasih nama. Ini FEM. FEM selesai, berarti kita masuk ke FEM. Random. Kita masukkan ROA, D, NPF, FDR. Kemudian optionnya kita pilih seperti ini random, dua-duanya random, berarti kita pakai random. Kalau yang kita random hanya salah satu, berarti ini random, ini null. Kalau sudah kita klik OK. Seperti ini. Ini kita akan mendapatkan hasil, kita kasih name. Ada beberapa kasus di mana model RAM ketika diestimasi C-nya dia tidak dimasukkan. Ada seperti ini juga. Jadi nanti ketika teman-teman akan mendapatkan kemungkinan juga bahwa di model RAM ini C-nya dia tidak dimasukkan. Tapi kalau menurut saya kok lebih bagus tetap teman-teman masukkan. Kita masukkan saja. Jadi ini model RAM. Cross section random effect, jadi dia random effect-nya pada bagian cross section. Kalau di sini adalah FEM, kemudian di sini ada RAM. Jadi kita sudah selesai di FEM, RAM dengan CAM. Nah sebenarnya di FEM, RAM, dan CAM perbedaannya ada di mana? Perbedaannya ada di sini. Coba teman-teman nanti klik view, fix atau random effect. Karena dia adalah data CAM ya, CAM itu kan dia tidak memiliki atau tidak memiliki perbedaan baik secara waktu maupun individu, maka ketika teman-teman nanti klik view, fixed effect, dia nanti di sini akan kosong, dia tidak ada isinya. FEM yang kita pakai tadi, dia adalah perbedaannya di unitnya, maka ketika teman-teman view fixed effect, teman-teman akan mendapatkan data cross sectionnya. Jadi data cross sectionnya ini nanti akan teman-teman peroleh. Kemudian kalau di bagian RAM sama, kita tadi pakainya cross section, di fix cross section, dia akan mendapatkan cross sectionnya seperti ini. Jadi dia nilainya hampir mendekati 0, jadi kecil sekali. Kalau mau balik lagi ke representation, ke output. Nah, kalau sudah sampai di sini, apa yang akan kita lakukan? Jadi teman-teman kalau sudah sampai di sini, teman-teman akan melakukan pengujian LM, kemudian uji Chow sama uji Hausman. Uji LM digunakan untuk menguji mana yang lebih baik antara CAM dengan RAM. Klik view, fix atau random effects, pilih LM atau Lagrange multiplier. Di sini nanti akan saya jelaskan satu persatu. Kita freeze dulu. Di sini kita kasih nama. Di sini adalah LM, Lagrange multiplier. Kemudian selanjutnya di FEM, view, fix effect, fix random, likelihood ratio, kemudian kita freeze, kemudian kita kasih nama, di sini adalah count. Terus selesai di sana kita ke RAM view, kemudian di bawah fix random, Hausman test. Kita freeze, kita kasih nama Hausman. Selesai di sini kita dapatkan 3 hasil pengujian dari LM, Lagrange multiplier, kemudian ada uji Chow, uji fixed effect test, kemudian ada uji Hausman. Dari 3 ini bisa kita gunakan untuk menentukan mana model yang paling baik antara model 1, model 2, ataukah model yang ketiga. Masuk ke sini. Menggunakan modelnya adalah model CAM, Common Effect Model, kemudian yang di sini adalah model FEM, Fixed Effects Model, dan yang terakhir ini adalah model Random Effects Model.
Kalau di sini dia pakai two-way random effect. Two-way itu artinya dia pakai apa namanya, yang random itu di time sama di cross sectionnya. Pengujian model terbaik yang pertama kita lakukan dengan uji LM. Nah, uji LM ini kita pakai jam sama rem. Kita pakai melihat jam sama rem. Jadi teman-teman lihat di bagian sini. Kita di model yang kita pakai itu adalah kita pakainya adalah model yang kita pakai adalah model rem yang dia hanya di bagian cross section yang ada perbedaan. Jadi perbedaan random effect-nya dia ada di bagian cross section. Karena dia di bagian cross section, maka yang teman-teman lihat di bagian ini. Kalau nanti teman-teman makainya adalah di bagian perbedaannya adalah di bagian waktu, berarti teman-teman pakai yang bagian time. Nah, kalau perbedaannya ada di bagian waktu dan time, berarti teman-teman yang lihat bagian keduanya. Nah, dari uji LM ini, kita ada dua hipotesis, H0 dan HA. H0 itu adalah jam yang lebih bagus, kalau H0 itu rem yang paling bagus. Dari hasil ini kita tahu bahwa probabilitasnya Bruce Pagan itu cross section dia 0,2155 lebih besar. Kalau lebih besar berarti kita terima H0, berarti yang paling bagus adalah jam. Jadi jam yang lebih bagus digunakan untuk pemodelan antara jam sama rem. Belum berhenti di situ, kita harus cek dulu kalau jam sama rem bagusan jam. Kalau begitu jam sama fem bagusan mana? Kita cek dengan menggunakan uji Chow. Uji Chow dia punya dua hipotesis, H0 dan HA. H0-nya tetap yang paling bagus, kemudian HA-nya yang paling bagus adalah fem. Dari hasil ini kita cek yang bagian sini, cross section chi-square. Kita dapatkan ini, kita dapatkan nilainya probabilitasnya adalah 0,7742. Dia lebih besar dari 0,05, berarti yang kita terima adalah jam. Jam lebih bagus daripada maaf ini maka terima. Jadi kita terima H0 dan kita simpulkan bahwa model yang bagus adalah jam. Jadi yang di sini yang bagus adalah jam. Yang atas jam, yang bawah jam. Yang bawah karena dia hanya menguji antara rem sama fem dan dua-duanya tidak terpilih, maka di sini pun kita tahu bahwa model yang paling bagus itu adalah modelnya rem. Kesimpulannya apa? Dari sini kita bisa simpulkan dari uji LM, jam lebih bagus. Kalau dari uji Chow, jam lebih bagus. Kalau uji Hausman, yang lebih bagus RM. Padahal RM di sini kan kalau dibandingkan dengan jam masih lebih bagusan jam. Kesimpulannya adalah model di persamaan ini, di contoh ini, dia yang paling bagus adalah model jam. Kalau sudah tahu model jam yang paling bagus, maka nanti kita akan melakukan analisis di model jam yang terpilih ini. Pertama, mungkin teman-teman akan melakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik nanti meliputi uji normalitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Mungkin perlu saya jelaskan di sini bahwa pengujian asumsi klasik di dalam model regresi data panel dia harus terpenuhi semuanya. Jadi tidak boleh ada yang tidak terpenuhi. Khusus untuk contoh yang saya berikan atau mungkin nanti di data tugas yang teman-teman dapatkan itu memang belum atau mungkin ada beberapa pengujian asumsi klasik yang belum terpenuhi. Tetapi pada kasus yang nanti teman-teman pilih sebagai bentuk untuk skripsinya, pengujian asumsi klasik harus dapat terpenuhi untuk semua variabelnya. Nah, nanti akan mungkin ketika teman-teman sudah paham terkait dengan pengujian atau langkah-langkah pengujian di dalam regresi data panel, akan saya berikan beberapa tips atau mungkin video tambahan bagaimana mengatasi apabila terjadi beberapa pengujian asumsi klasik yang tidak terpenuhi. Masuk ke sini, ternyata yang terpilih adalah jam. Berarti yang lain kita tutup. Kita masuk ke jam. Nah, di jam ini kita akan melakukan pengujian asumsi klasik. Pengujian asumsi klasik, teman-teman bisa klik di bagian view. Kita akan menguji normalitasnya terlebih dahulu. View, kemudian diagnostik, residual diagnostik, histogram, normality test. Kita akan mendapatkan hasil ini, jadi ini adalah hasil pengujian normalitasnya. Apakah dia normal ataukah dia tidak normal, nanti kita coba bahas di selanjutnya, tapi yang jelas, kalau dari hasil ini probabilitasnya lebih dari 0,05, berarti dia normal. Kemudian pengujian yang kedua adalah pengujian
autokorelasi, pengujian autokorelasi bisa kita lihat dengan menggunakan nilai Durbin-Watson. Jadi kalau teman-teman tadi di sini, posisi di sini, histogram normality test, kita save dulu, biar kita nanti nggak lupa. Ini dikasih nama normalitas. Kita sudah dapat pengujian asumsi klasik normalitas. Kalau sudah, teman-teman bisa klik estimate untuk kembali ke persamaannya. Jadi estimate, oke. Kita tahu di sini, kita dapatkan di sini nilai Durbin-Watson statistik. Nah, nilai Durbin-Watson statistik inilah nanti yang akan teman-teman pakai untuk melihat uji autokorelasi. Jadi bisa teman-teman freeze kalau mau, kemudian kita namakan model CHEM. Di model CHEM nanti teman-teman bisa lihat apa itu namanya, pengujian autokorelasi. Selanjutnya adalah pengujian multikolinialitas. Kita akan menggunakan uji Glatzer karena di sini kita tidak bisa seperti biasa kalau regresi, maka kita harus mengeluarkan terlebih dahulu errornya. Klik proc. Kemudian di sini ada make residual series. Ordinary kita beri nama resid 01. Klik OK. Kita dapatkan, kemudian kita close dulu saja. Kita akan mencari nilai harga mutlak dari residualnya. Jadi sama seperti yang dulu kita nyarinya adalah harga mutlak residual. Klik, kemudian generate sampel, kemudian ABS, res, ABS dalam kurung resid 01. ABS res sama dengan ABS dalam kurung resid 01. Klik OK. Kita akan mendapatkan nilai dari harga mutlak residual. Mana ya? Ya, harga mutlak residual. Bagaimana cara kita melakukan pengujian pengujian Glatzer untuk pengujian heteroskedastisitas, klik quick, kemudian estimation equation, variabel y-nya adalah ABS, res, kemudian T, NPF, kemudian FDR. Teman-teman, panel optionnya non karena dia adalah CHEM atau common effect, kemudian kita klik OK. Ini adalah hasil dari pengujian Glatzer. Kita freeze, kemudian kita kasih nama diuji Glatzer untuk multikoliner untuk heteroskedastisitas. Ini bisa kita X saja karena kita sudah punya. Maka kita sudah punya semua hasil yang ada di sini, tinggal kita melakukan analisis. Jadi di sini pengujian asumsi klasik. Seperti yang ada di sini kita lihat bahwa kita punya Jar-Kubera sama probability. Jadi kalau di SPSS kita mengenal Kolmogorov, kalau di FUS dia akan menggunakan pengujian normalitasnya dilakukan dengan menggunakan uji Jar-Kubera. Untuk probabilitasnya sama, kita akan bandingkan dengan 0,05. Karena dia lebih dari 0,05, maka kita katakan bahwa residual atau sisaan dari data berdistribusi normal. Residual terpenuhi. Kemudian yang kedua adalah pengujian. Di sini adalah pengujian autokorelasi. Di sana kita akan melihat nilai dari Durbin-Watson statistik. Dari Durbin-Watson statistik ini nanti kita akan bandingkan dengan nilai Durbin-Watson tabel dengan N sama dengan 62, K adalah 2. K2 karena ada NPF sama FDR. Kita tahu nanti ada DL sama DU. Jika kurang dari DL, maka di sini sebenarnya adalah ada kasus autokorelasi. Kebetulan kita tidak akan jauh banyak membahas tentang bagaimana cara mengatasinya. Kita sementara belajar untuk bagaimana mengeluarkan hasilnya terlebih dahulu, maka ini kita lewati terlebih dahulu. Tapi di kasus ini bahwa pengujian asumsi klasik itu harus terpenuhi semuanya. Jadi ketika kita tahu bahwa dia ada autokorelasi, maka model yang kita buat itu harus kita rubah terlebih dahulu sehingga asumsi autokorelasinya dapat terpenuhi. Itu yang sebenarnya, tapi karena kita masih belajar, tidak apa-apa, ini yang penting tahu dulu langkah-langkahnya. Kemudian yang ketiga adalah pengujian heteroskedastisitas. Kita menggunakan ujinya di sini adalah uji Glatzer.
Kita lihat ada tidaknya hetero itu dengan melihat dari probabilitasnya. Apakah ada probabilitas yang dia signifikan? Ternyata ada di sini, yaitu punyanya NPF. NPF ini kan 0,047. Berdasarkan hasil ini kita tahu bahwa karena ada satu yang dia signifikan, maka kita katakan bahwa di sini ini ada kasus heteroscedasticity densitas. Kalau ada satu saja yang signifikan, maka kita katakan ada kasus heteroscedasticitas. Artinya uji asumsi heteroscedasticitasnya tidak terpenuhi. Padahal sebenarnya nanti kalau di dalam penelitian yang sebenarnya teman-teman harus terpenuhi juga ini. Nanti kita coba cari bagaimana cara untuk mengatasinya. Jadi di luar materi yang akan kita bahas, saya akan mencoba untuk membuatkan teman-teman materi bagaimana jika normalitas tidak terpenuhi, bagaimana jika autonya tidak terpenuhi, multikonya tidak terpenuhi, nanti seperti apa, kita akan belajar di luar materi yang akan kita pelajari. Kalau nanti ini sekalian kita lakukan untuk pengobatannya atau penyembuhannya, nanti teman-teman akan membutuhkan waktu yang jauh lebih lama. Jadi nanti kalau tertarik nanti akan saya buatkan sendiri, jadi lebih runtut daripada apa yang sudah kita jelaskan hari ini. Kemudian setelah teman-teman tahu terkait dengan pengujiannya sudah selesai, maka kita akan masuk di pengujian signifikansi model. Jadi ketika model yang terbaik terpilih, CAM sudah memenuhi misalkan memenuhi uji asumsi klasik baik normalitas, auto maupun multiko, maka kita bisa sampai di pengujian signifikansi model. Pengujian signifikansi model itu nanti sebelumnya teman-teman harus buat dulu model regresi data panelnya. Jadi nanti dari sini kita bisa dapatkan regresi data panel ROAIT sama dengan min 0,16960 ditambah 0,027 NPF, kemudian 0,021 FDR plus error. Bagaimana cara membacanya nanti bisa teman-teman lihat di bagian analisis yang ada di file Word. Kemudian teman-teman akan melakukan uji T, kemudian uji F. Kita coba di uji F. Uji F bagaimana? Dari uji F kita tahu bahwa probabilitas dari F statistiknya itu dia kurang dari 0,05. Maka dari sini dapat kita katakan bahwa variabel NPF, jadi NPF sama RDR, dia secara berturut-turut berpengaruh terhadap ROA. Umum Syariah, BPR, Unit Usaha Syariah, dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Jadi dia berpengaruh. Kemudian selain uji F, kita bisa melakukan uji T. Jadi uji T kita lihat satu persatu. NPF ternyata dia berpengaruh terhadap ROA, kemudian FDR juga berpengaruh terhadap ROA. Bentuk pengaruhnya dia adalah pengaruh yang positif. Selain kedua itu, yang terakhir adalah uji R-square untuk melihat seberapa besar sih sebenarnya pengaruh yang diberikan oleh NPF dan FDR terhadap ROA. Ternyata kita dapatkan bahwa R-square-nya adalah 0,819. Kita dapat artikan bahwa ternyata NPF dan FDR dapat memberikan pengaruh terhadap ROA sebesar 81,9%, di mana sisanya dipengaruhi oleh variabel yang di luar model. Jadi itu sedikit yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi regresi data panel. Nanti teman-teman pada saat mengerjakan tugas yang saya berikan, coba step by step. Tidak usah terlalu cepat seperti apa tadi yang sudah saya sampaikan, dan juga waktu untuk mengerjakannya kan cenderung lebih besar atau lebih banyak. Jadi nanti step by step, apabila ada bingung di salah satu urutannya nanti bisa akan saya sampaikan. Kemudian untuk model yang akan terpilih bisa jadi berbeda. Model saya adalah model CAM. Model teman-teman nanti bisa saja model REM atau model FEM. Nanti akan coba saya jelaskan bagaimana ketika model yang terpilih adalah model CAM atau model FEM. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.